Mengapa kita secara terang-terangan atau di dalam hati kecil kita ingin tahu tentang nasib kita? Mengapa? Mengapa kok saya begini, Bante? Mengapa saya mengalami seperti ini? Mengapa yang lain begitu? Jawaban yang simpel tentu, ya sudahlah, terima, memang nasibmu begitu. Selesai. Tetapi jawaban itu bagi sebagian orang tidak mencerahkan. Ya mengapa nasib saya harus begini sedangkan yang lain tidak? Pertanyaan-pertanyaan itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang tidak pernah basi di sepanjang masa. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, secara sedikit terinci ada 3 hal yang menurut Dharma yang disampaikan oleh Buddha Gautama, yang dinyatakan oleh Buddha Gautama, 3 hal ini tidak sesuai dengan kesunyataan, tidak sesuai dengan kebenaran. Beliau menyampaikan pandangan yang tidak sesuai dengan kebenaran ini supaya tidak mempengaruhi perilaku seseorang dalam kehidupannya. Pandangan yang pertama disebut Isara Nimana Wada, Iswara Nirmana Wada. Ada satu pandangan bahwa suka duka yang Anda alami sekarang ini, kondisi, keadaan, suasana kehidupan saudara yang saudara alami sekarang ini, yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, itu sudah ditentukan oleh Iswara. Iswara artinya dewa yang sangat berkuasa. Ya begitulah, kita harus menjalani, dan ketentuan itu sudah digariskan sebelum kita dilahirkan. Kita hanya menggenapi saja. Kondisi dunia ini secara luas, termasuk keadaan hidup kita ini, itu memang sudah digariskan begitu. Kita-kita ini, apa yang kita alami ini, itu sesuai dengan the grand skenario. Sudah ada skenarionya, jadi kita hanya memenuhi saja, menggenapi. Perbuatan-perbuatan bajik kita, perbuatan-perbuatan jahat yang kita lakukan tidak ada pengaruhnya, karena jalan hidup kita sudah ditentukan. Itu pandangan pertama yang oleh Buddha Gautama disebutkan itu tidak sesuai dengan Dharma, tidak sesuai dengan the truth, tidak sesuai dengan kesunyataan. Ada pandangan yang kedua. Pandangan yang kedua disebut ahetuka wada. Wada artinya pandangan. Ahetuka, a itu tidak, hetu itu sebab. Apa yang kita alami, apa yang terjadi dalam kehidupan ini, Ibu Bapak, tidak ada sebabnya. Ya terjadi begitu aja. Ada susah, ada senang, ada panas, ada dingin, ada malam, ada siang, ada turun, ada naik, begitu saja. Tidak ada sebabnya. Kita mengendalikan diri, kita berbuat bajik, kita menolong, kita berbuat jahat, tidak ada pengaruhnya. Suka duka itu jalan otomatis. Buddha Gautama mengatakan menurut Dharma itu juga tidak sesuai. Di dalam kasunyatan tidak begitu. Ahetuka, tidak ada sebabnya. Tiba-tiba kami di daerah mengatakan ujuk-ujuk. Ujuk-ujuk begini, ujuk-ujuk begitu. Jalan saja secara alami. Tidak mungkin, sesuatu yang sangat tidak mungkin. Pandangan yang ketiga disebut pube kamawada. Nasib kita ini
adalah akibat dari karma atau perbuatan kita sendiri yang lalu. Salah itu Bante, salah sudah. Tidak benar. Suka duka, kaya miskin, naik turun, apa yang kita alami sepanjang kehidupan ini adalah akibat dari karma kita atau perbuatan kita sendiri yang lalu. Perbuatan yang kita lakukan sekarang tidak ada pengaruhnya, tidak ada dampaknya. Menurut Dharma, pandangan seperti itu salah. Karena kalau suka duka, kehidupan kita, naik turunnya kehidupan kita itu semata-mata ditentukan oleh akibat karma kita yang lalu apa gunanya yang kita lakukan sekarang? Sering dikatakan pandangan yang fatalistik, pandangan yang fatal, karena kita tidak bisa berbuat apa-apa. Semua sudah ditentukan sebagai akibat perbuatan kita sendiri yang lalu. Apa bedanya dengan pandangan yang pertama? Hanya pandangan yang pertama mengatakan hidup kita ini sudah ditentukan oleh yang sangat kuasa. Kita tidak bisa mengubah. Suka duka hidup kita ini sudah ditentukan. Sama dengan pandangan yang ketiga ini. Suka duka kita ini sudah ditentukan oleh perbuatan kita yang lalu. Hanya yang satu mengatakan Iswara, Brahma, Mahadewa atau Tuhan. Yang ketiga ini mengatakan karma. Sama saja. Sama fatalnya. Menurut Dharma, suka duka, kaya miskin, jatuh bangun yang kita alami sekarang ini adalah akibat dari perbuatan-perbuatan karma-karma kita yang lalu dan apa yang kita lakukan sekarang. Tidak hanya yang lalu dan sekarang. Dan juga tidak hanya yang sekarang dan juga yang lalu. Sering orang mengatakan, ya akibat yang lalu kan kita memetik buahnya sekarang. Tidak lengkap. Dan pandangan seperti itu bisa berbahaya. Kalau semua akibat yang lalu, apa gunanya yang kita lakukan sekarang? Justru yang kita lakukan sekarang ini yang bisa kita atur, kita manage dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itulah, yang sekarang yang paling penting menurut pandangan Dharma. Kalau yang lalu saudara melakukan hal-hal yang baik, saya yakin Bante, hidup saya yang lalu saya banyak sekali berbuat baik. Tapi kalau sekarang saudara tidak melakukan hal-hal yang positif yang baik, dengan berpangku tangan, dengan berongkang-ongkang kaki, jangan harap saudara akan sukses sekarang. Karena kondisi yang tidak memungkinkan, kondisi yang tidak kondusif, yang tidak cocok, tidak memungkinkan karma yang lalu akan berbuah. Tiba-tiba. Itulah sesungguhnya pengertian hukum karma yang berhubungan dengan nasib kita, dengan keberadaan kita sekarang.